Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rahmat Dian Permadi, di channel Rahmat_Galan yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah Indonesia maupun internasional. Oke, dalam konten saya kali ini, saya akan melanjutkan ya materi di kelas 12 setelah turunan. Oke, mohon disimak ya untuk yang kelas 12 peserta didik saya. Pak, tolong dilanjutkan Pak. Oke, nggak apa-apa. Tapi dengan syarat ya. Dengan syarat kalian harus paham dulu konsep turunan sebelum masuk ke materi yang ini. Apa ya materi yang ini? Integral. Nah, ini mungkin hal asing yang kalian dengar ya, tapi nggak masalah. Nanti akan saya kasih konsep-konsep yang mempermudah kalian untuk perhitungan. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan saja materinya. Ya, seperti ini ya, integral. Jadi integral itu di sini ada definisinya. Jadi definisi integral itu adalah kalau menurut saya adalah apa? Lawan dari turunan atau anti turunan. Nah, maka saya bilang gini, ketika kalian ingin mempelajari integral, pahami dulu turunan. Karena dasarnya itu ya, sama kalau kalian misalnya gini, nggak mungkin kan kalian langsung naik ke kelas 12 ketika nggak melalui tahap kelas 10, kelas 11, itu nggak mungkin. Ya, situ ya, artinya apa? Step by step harus dijalani. Ya, situ ya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat_Galan untuk mendapatkan konten-konten matematika maupun konten IT yang bermakna tentunya. Oke, dalam integral kali ini saya akan membagi menjadi dua ya. Yang pertama, integral tentu dan integral tak tentu. Nah, di mana perbedaannya? Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja. Ya, ini. Oke, integral tak tentu. Nah, ini apa nih pengertian ini? Pengertian integral adalah, atau hitung integral adalah kebalikan dari turunan atau diferensial. Nah, yang saya bilang tadi, kan gitu ya. Pahami dulu konsep turunan, baru kalian memahami konsep integral. Misalnya ada fungsi y sama dengan fx adalah x kuadrat. Nah, maka turunannya atau integralnya adalah 3x pangkat 2. Dari mana ini? Kan begitu. Atau gini, saya punya konsep ya. Secara lisan aja coba. Kalian sudah, saya anggap sudah paham turunan. Coba, berapa turunan dari 3x kuadrat? Pangkat kalikan depan, pangkat kurangi 1. Udah cepet ya, jadi 6x. Udah jelas. Itu ya, berarti turunan dari 3x kuadrat adalah 6x. Nah, 6x itu nanti kamu integralkan, harus jadi lagi ke 3x pangkat 2. Seperti itu ya. Jadi ketika kalian ada dua sisi mata koin yang gambar, misalnya yang atas kan gambar. Nah, yang belakang kan pastikan angka. Nah, itu harus saling apa? Saling bersinergi ya. Artinya ketika dibolak-balik harus bisa, harus sama, begitu. Nah, ini cuma konsep aja. Ini cuma teori ya. Jadi ketika ada konsep seperti ini, jadi kalian nanti implikasinya saya kasih konsep di soal-soal yang mudah ya, dari yang mudah, sedang sampai yang paling sulit. Nah, lambangnya apa nih lambangnya? Lambangnya seperti itu, jadi kayak cacing nih, cacing seperti itu. Nah, itu lambang dari integral. Ya, gitu. Ya. Oke, bisa ya, jadi cabang cacing itu kayak integral, jadi dinotasikan dengan apa? Dinotasikan dengan ini, ya kan? Dengan fungsi dy dx per dx memetakan. Nah, ketika ada fungsi fx kita integralkan, maka tulisannya adalah integral dari fx dx. Nah, dx ini harus kamu tulis ya, karena kalau tidak kamu tulis itu sebenarnya agak rancu. Jadi ibaratnya itu tulisan integral itu harus ada di belakangnya dx. Nanti hasilnya harus apa? Hasilnya itu plus c. Nah, apa itu c? Kita bahas nanti berikutnya gitu. Oke. Ini. Ya. Misalnya fungsi 4x pangkat 3 adalah kemungkinan fx. Nah, ini udah paham ya. Jadi 4x pangkat 3 itu adalah, coba turunkan x pangkat 4 jadi berapa? Ya jelas, balik lagi ke 4x pangkat 3. Nah, maka seperti itu. Nah, ini konsep-konsep yang bisa saya ajarkan. Nah, kenapa yang belakang ini tidak bernilai? 1 dengan 5, 50 plus c. Kenapa? Dia tidak mempunyai variabel di belakangnya. Itu alasannya ya. Sama dengan konsep turunan. Jadi tidak punya variabel x, maka dia tidak kita anggap atau kita nilai dengan 0. Gitu. Ya, jadi sama dengan tadi yang saya bilang.
kalian boleh menyebutkan integral itu lawan dari turunan atau anti turunan juga boleh. Ditambah dengan C. Apa itu C? C itu konstanta ya. Jadi C itu harus ada nanti. Ya kan, nggak boleh nggak ada gitu. Oke, secara umum ditulis seperti ini. Nah, fungsi fx dx. Nah, ini hasilnya adalah f sama dengan fx plus c. Nah, ini adalah konsep dari integral. Begitu. Ya kan ya? Oke, saya rasa mudah ya. Nanti saya kasih soal supaya kalian nanti lebih ngeh atau lebih paham lagi gitu. Ya. Nah, di sini tadi saya bilang ya, apa perbedaan integral tak tentu dengan tentu. Nah, di sini perbedaannya. Kalau tak tentu itu dia di atas atau di bawah lambang integral itu tidak ada angka. Angka apa di sini? Ada batas atas, batas bawah. Itu beda di situ ya. Jadi kalau kalian ketemu dengan integral saja tidak ada angka di atas dengan di bawah tanda itu, tanda lambang integral, berarti itu disebut integral tak tentu. Nah, bagaimana sebaliknya? Tentu. Kalau tentu berarti gimana? Dia ada batas atas, batas bawah. Buat apa? Buat nanti aplikasi ke dalam konsep integral dalam kehidupan sehari-hari. Itu biasanya dipakai. Ya, seperti itu ya. Ini konsepnya saja. Jadi ketika ada integral x pangkat n dx sama dengan, nah ini nanti caranya mungkin saya akan berbeda dengan slide ya. Nanti saya kasih tahu caranya itu apa dalam soal akan berbeda dengan ini, tapi intinya sama. Begitu. Yang kedua, ax pangkat n. Nah, ini A-nya di mana? A-nya boleh juga kalian kalikan, lalu yang kamu integralkan adalah xn-nya. Ini sama aja ya. Jadi 1 atau A dengan B ini intinya sama. Kan depan dia kan 1, atau depan dia A atau B segala macam itu nggak jadi masalah. Cuman kalau dalam integral itu boleh-boleh saja kamu memisahkan antara bilangan bulat dengan integral yang ada pangkatnya. Is oke, nggak masalah gitu. Nanti soalnya next kan gitu. Yang ketiga. Nah, sebenarnya di integral ada juga soal yang menggunakan pangkat minus. Itu kalau di turunan itu boleh kita turunkan ya. Jadi boleh kalau kalian misalnya gini, turunan dari x pangkat min 1, ya silakan menggunakan hasilnya pakai min juga boleh. Tapi kalau integral itu penggantinya adalah ln. Ya, atau kalian nyebutnya lx atau ln. Itu ada biasanya di kalkulator saintifik ya. ln itu berarti cara bacanya ln ya, ln. Jadi artinya pengganti dari apa? Pengganti dari ini pangkat negatif begitu. Lalu berikutnya, nah ini sama dengan tadi pengembangan dari A dengan B itu ketika ada integral A dx sama dengan AX plus C. Nah begitu. A-nya apa nih? Ya A-nya kan tidak ada apa-apa kan begitu ya. Begitu. Yang E. Nah, yang E ini parsial ya. Perbagian ya. Jadi perbagian gini. Ketika ada tanda tambah atau kurang di dalam F dengan GX-nya itu. Jadi F dengan GX itu adalah dua sisi yang berbeda. Jadi kalian integralkan dulu yang pertama, lalu integralkan dulu yang kedua. Nanti ditambah atau dikurang tergantung dari soal. Ya, seperti itu. Oke, lanjut coba kita langsung masuk ke contoh soal aja ya supaya kalian lebih paham gitu. Tidak perlu berpanjang lebar kan gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau cara yang rumus atau cara slide ini kan seperti ini ya. Nah, saya ada juga nih cara lain. Mungkin kalian bisa mengikutinya. Oke, coba saya coret dulu ya. Saya coret dulu. Nah, ini ada yang perlu saya hapus nih di sini. Ya oke, saya coret dulu. Ini kan konsepnya gimana? Misalnya gini ya, ini saya pakai rumus saya sendiri, nggak ada dalam buku manapun ya. Misalnya gini, integral dari x dx. Nah ini tulisannya agak kurang bagus ya, karena saya belum menggunakan pen tab ya. Nah sekarang gini, x itu depannya berapa ya? X-nya, ingat nih di sini, saya coret lagi. X adalah X pangkat 1. Nah otomatis depannya dia berapa? Depannya dia 1. Ya ingat, kalau tidak ada apa-apa depan dia 1.
1. Berarti 1 per pangkat dia berapa nih? Ini pangkat dia 1 ya. Pangkat ditambah 1, X-nya turun lagi, tulis ulang. Tulis ulang X-nya di sini. Pangkat dia berapa? 1 tambah 1. Nah, ingat, integral harus plus C. 1 tambah 1 berapa? 2. Jadi setengah X pangkat 2 plus C. Gimana? Lebih mudah konsep rumus atau yang saya buat? It's okay, terserah kalian. Itu kan hak kalian ya gitu. Kalau saya coba, saya nggak mau pakai cara rumus pak. Ya saya nggak mau gitu. It's okay, nggak masalah ya. Itu cuma konsep saja. Oke, sebentar saya minum dulu. Ya ini ya. Jadi harus matching. Nah, yang saya bilang tadi, kalau misalnya kan saya bilang integral adalah lawan dari turunan. Nah, coba kalian turunkan ini ya, yang kalian dapat ini kamu turunkan, hasilnya sama gak dengan X? Coba gimana turunan? Pangkat kalikan depan, pangkat kurangin 1. Pangkatnya berapa? 2. Depan dia berapa? Setengah. 2 kali setengah berapa? 1. Tidak perlu dinotasikan. Pangkat kurangi 1, tinggal 1. Tidak perlu dinotasikan. Jadi tinggal berapa? Tinggal X. Jadi benar. Ketika kalian sudah mengintegralkan, coba kamu turunkan lagi. Kalau hasilnya sama, berarti matching. Gitu. Coba lagi, saya punya soal ya yang lebih sederhana nih. Misalnya integral dari 3X pangkat 4. Ingat ada dx nih ya. Depannya dia berapa? Depannya dia 3 ya, bilangan depannya ya. Per pangkat dia berapa? 4. Pangkat tambah 1, X-nya tulis ulang, pangkat ditambah 1 plus C. Oke, sekarang tinggal kita terjemah. 3 per 4 tambah 1 berapa? 5 ya. X tulis ulang, 4 pangkat tambah 1 5. Ini plus C. Oke, sekarang kamu turunkan. Ini kamu turunkan ulang. 3 per 5 X pangkat 5 kamu turunkan. Gimana konsep turunan? Jangan lupa, pangkat kalikan depan, pangkat kurangi 1. 3 per 5 kalikan 5 berapa? Sama-sama dicoret 5 ya. 3 berapa? 3. Simpan. X-nya pangkat kurangi 1, 5 kurangi 1, 4. Sama gak dengan 3X pangkat 4? Harus sama. Nah, begitu. Berarti kalau tidak sama, pekerjaan integral kalian ya salah. Gitu. Paham ya? Ya, saya rasa mudah ya. Oke, bisa kita lanjut di nomor 2. Ya, saya clearkan dulu. Oke, nomor 2. Nah, ini integralkan. Nah, ini kalau sebenarnya ada konsep tertentu yang untuk mengerjakan perpangkatan ya. Cuman kalau kalian maunya perpangkatan itu masih ada angka perpangkatan 2, silakan kalian kalikan dengan itu sendiri ya, atau bilang itu sendiri. Misal gini, 6x kuadrat min 1 kuadrat dalam kurung. Nah, berarti artinya apa? 6x kuadrat min 1 dikali 6x kuadrat min 1 kali silang. Nanti hasil gimana? Hasilnya yang ini, yang belakang, ini saya coret. Ya. Hasilnya yang ini jelas, ini harus bisa ya gitu. Jadi hasil itu adalah 36x kuadrat min 12x plus x plus 1. Oke, sampai sini berhenti dulu. Kenapa? Nah, kalian di sini bisa kalian integralkan one by one. Ya. Nah, ini makanya saya bilang kalau ada tanda min dengan plus tadi apa nih? Berarti dia tidak dibedakan atau gimana? Artinya bagian depan, bagian tengah, bagian belakang itu kamu integralkan masing-masing. Oke, masing-masing dulu. Ini. Depannya dia berapa? 36. Ya. Pangkat tambah 1, pangkat dia berapa? 2. Ya. 2 tambah 1 3. X-nya turun lagi. X-nya kan pangkat 2 di sini, tambah 1 jadi 3. Ya, seperti itu ya. Yang 12X. Min-nya taruh lagi di sini, ya. 12, depannya 12. Oke. Per pangkat dia berapa nih? X saja. 1, ingat.
1 tambah 1 pangkat tambah 1 jadi 2. X-nya turun lagi, pangkatnya berapa? 1 tambah 1 2. Oke, itu ya. Ini X. Depan dia berapa? Nah, tadi ada konsep ya. Ada kalau misalnya ada A dx berarti kita turun jadi X. Nah, ini kenapa 1? Satunya kenapa nggak turun? Ingat, dia tidak ada variabel di belakangnya yang mengikuti. Ya, seperti itu. Paham di sini? Oke ya, jadi ada kalimat plus C. Tinggal kamu bagi aja nih, sama-sama dibagi berapa? Jadi tinggal 12, X-nya turun, pangkat 3-nya ini sama-sama bagi 2, 6 turun. Ini dah berarti nah sampai sini begitu. Ya, mungkin ini baru permulaan ya. Jadi pemanasan dulu, nggak usah terlalu banyak-banyak. Jadi nanti kalian juga pusing. Nanti konsep integral ini akan terus berlanjut di apa? Di aplikasi. Makanya saya bilang saya agak sedikit cerewet ya. Coba pahami dulu turunan. Jadi nanti mungkin banyak pertanyaan juga, Pak, ini gimana caranya? Terus saya tanya ulang ke anak itu, ya kamu paham turunan nggak? Enggak, ya udah. Artinya saya nggak bisa berbuat banyak ketika kalian tidak paham turunan untuk mengerjakan integral, gitu ya. Oke, ini saya clearkan. Kita lanjut di nomor yang berapa nih? Yang ke-3. Oke. Ini sama dengan tadi, berarti kamu turunkan perbagian. Berarti kamu integralkan dulu 20-nya X pangkat 4, terus integralkan lagi 4X-nya, integralkan lagi 10, integralkan lagi min 5-nya, min 5X pangkat min 1. Nah, catatan di sini, ada pangkat min 1, berarti nanti pasti ada jawabannya ln. Gitu ya. Oke, coba lanjut. Nah, ini kita buka dulu ya. Oke, 20X pangkat 4. Nah, kenapa jadi 20 per 5? 20 apanya? 20 kan depannya, berarti depannya bisa coret-coret dulu ya. Biar ada tulisan di sini. Nah, 20 taruh sini. Ya kan? Pangkatnya berapa nih? 4. 4 tambah 1 jadi 5. X-nya turunin lagi, pangkat tambah 1 jadi 5. Oke, perbagian. Tanda tambahnya turunin. Pangkat dia berapa nih? Ini ingat pangkat 1 ya. Depan dia berapa? 4. Nah, 4 turunin lagi, 4 per pangkat tambah 1, 1 tambah 1, 2. X-nya turunin, X-nya pangkat 1 tambah 1 jadi 2 gitu. Nah, ini kenapa 10 jadi 10X? Ini catatan ya. Segini, 10 itu artinya apa? 10X pangkat 0. Atau gini boleh juga ya ini. Misalnya gini, 10 adalah 10 kali 1. Nah, 1 itu adalah terjemahan dari apa? Terjemahan dari X pangkat 0. Nah, gitu. Jadi ketika ada integral dari 10 dx ya. Nah, sekarang lihat di sini. Depannya dia berapa? 10. Oke, pangkat dia berapa? 0. Ingat, tambah 1. X-nya berapa? 0. Tambah 1. Jadi berapa nih? 10 per 1 X pangkat 1. Atau boleh juga kamu tulis ya. Kamu tulis 10X saja. Itu untuk yang ini. Nah, begitu. Paham ya? Jadi 10 itu adalah 10 kali 1. Nah, dari mana angka 1? Ya saya mengandai-andai aja, nggak mungkin dong 10 kali 2 jadi 10 kali 2 sama dengan 10, ya nggak mungkin. Maka pengganti dari 1 adalah X pangkat 0. Itu sudah kalian pelajari dulu di kelas 10 bentuk akar dan logaritma. Saya rasa mudah itu ya. Makanya dibuka lagi bukunya. Maka saya bilang matematika itu adalah sebuah mata rantai. Ketika rantai 1, 2, 3 dan berikutnya itu tidak kuat, is okay, putus kan gitu. Artinya itu yang membuat kita atau saya waktu sekolah dulu merasa sulit matematika. Kenapa? Karena tidak dipahami konsep dari awal. Begitu. Ya. Ya kan? Apakah susah MTK? Enggak. Kenapa? Kalian tidak memahami konsep dari awal dan ibaratnya kalian sudah menganggap susah ngapalin rumus. Enggak. MTK itu logis, kan begitu. Paham sampai sini? Oke, coba kita lanjut ya.
Ya, coba kita lanjut. Nah, ini ada min 1. Ingat, di sini apakah kita kerjakan lagi? Nggak usah ya. Jadi sebenarnya pangkatnya boleh juga jadi min itu yang kita kerjakan di turunan, tapi nggak perlu. Kenapa? Karena kalau pangkat min itu sudah pasti len ya. Jadi pangkat ini x min 1-nya turun menjadi len saja. Tapi apakah 5-nya ada? Ya tetap ada. Jadi ini turun ke sini jadi len x. 5-nya turun lagi di sini, minnya tetap. Ingat plus C gitu. Bisa lagi dikerjakan, bisa disederhanakan lagi. 20 bagi 5 berapa? 4x. Nah, terus pangkatnya turun. 4 bagi 2 2, pangkatnya turun. 10x turun, min 5 turun plus C. Ya, seperti itu ya. Paham ya? Ya, jadi kalau saya mengajarkan ini melalui modul saja, PowerPoint maupun PDF itu nihil sekali ya. Kalian mungkin nggak bisa belajar sendiri, makanya harus dijelaskan gitu ya. Mungkin di masa pandemik ini ya sengaja saya buat ini supaya kenapa? Supaya kalian tuh ada bahan yang buat belajar gitu loh. Jadi nggak hanya mengerjakan tugas segala macam. Video konten itu bisa dari manapun ya, termasuk saya pribadi membuat ini buat apa? Ya saya merasa bertanggung jawab juga. Gimana ya? Jadi jangan mengajarkan rumus saja, tapi saya berusaha untuk buat apa? Berusaha untuk membuat konsep sendiri. Ya seperti itu. Oke, dilanjut. Nah, nomor 4 nih. Nah, ini. Ingat ada 1 per akar X. Nah, kita pahami dulu ya. Kita pahami dulu. Akar X itu apa ya? Ayo, pelajaran kelas 10 semester 1. Bentuk akar dan logaritma. Oke, saya coret nih. Akar X, berarti X pangkat berapa? X pangkat, ada yang bilang X pangkat 2 Pak. Ya fatal, enggak. Kenapa? Ya salah kayak gitu. Jadi X-nya kan kalau X akar X saja, berarti kan di sini kan ada 1 yang tidak perlu tulis. Nah, di sini ada angka 2 nih yang tidak dinotasikan. Jadi X pangkat setengah, yang dalam dibagi yang luar. Bagaimana misalnya kalau ada konsep akar di sini ya, ini saya bagusin nih. Saya bagusin ya. Ini ada akar misalnya di sini X-nya di sini 3, di sini 4. Berarti X pangkat berapa? X pangkat yang dalam berapa? Yang dalam 3, yang luar 4 dan seterusnya begitu. Maka kalau turun notasi 1 per akar X, ingat kalau 1 per di bawah itu berarti nanti akarnya harus naik. Kalau akar harus naik gimana konsepnya? Ayo, pangkat min ya, bentuk rasional pangkat min gimana? Apa? Kalau di bawah berarti dia naik jadi min ya. Jadi di sini karena kita sudah punya akar X, berarti X pangkat setengah. Nah, karena dia ada di bawah jadi berapa? Jadi X pangkat min. Nah, min setengah. Buka lagi bukunya, lagi-lagi bentuk akar dan logaritma. Karena apa? Ini kepake ke sini, kepake. Nah, gitu. Ya. Coba kita lanjut. Ya, oke. Ingat, perbagian. Berarti kalian integralkan dulu 1 per akar X-nya. Ketemu hasilnya, lalu tanda tambah ditaruh lagi di belakangnya, lalu apalah yang terakhir? Integralkan lagi akar X-nya yang bawah. Gitu. Coba kita lanjut. Nah, begitu ya. Ini langsung kenapa ya? Saya jelasin dulu ya di atas itu. Jadi ketika ada yang di bawah per, berarti dia naik ke atas jadi pangkat min atau pangkat negatif. Gitu. Oke. Coba lanjut. Ya. Oke, depan dia berapa nih? Kenapa langsung 2x pangkat setengah? Coba kita coret-coret dulu di sini ya. Kita coret-coret. Nanti yang berikutnya kalian kembangkan sendiri, satu saja saya coret-coret. Misalnya integral dari x pangkat min setengah. Nah, depannya dia berapa? Depan dia ingat ada angka 1 di sini. Jangan lupa ya. Jadi 1 per, kan begitu ya. 1 per ya. Pangkatnya berapa? Min setengah. Min setengah ditambah dengan berapa?
ditambah dengan 1. Nah, begitu. Paham sampai sini? Dari mana ke satunya ini yang di atas? Dari depannya dia 1. Per pangkat ditambah 1. Min setengah tambah 1. X-nya turunin di sini. Pangkat dia berapa? Min setengah ditambah dengan 1. Nah, coba kita kembangkan ya. Oke. 1 dibagi. Kamu ngutang setengah. Dibayar 1 atau punya utang setengah, uangnya 1, tinggal berapa? Tinggal setengah. Ya, X-nya sama dengan tadi, tinggal berapa? Tinggal setengah. Nah, begitu. Oke, ini coba saya taruh dulu di atas nih biar supaya lebih lega ya. Oke, sekarang coba kalian 1 bagi setengah berapa? Nah, ini pelajaran SD ya. Jangan sampai lupa. Pembagian pecahan, perkalian pecahan itu harus lancar ya. Jangan sampai ya saya bilang tadi, MTK ada semua mata rantai. Pelajaran SD pun akan apa? Akan ketemu juga nanti di mata kuliah. Mungkin kalau kalian nanti kuliah di mata kuliah matematika dasar seperti itu ya. Jadi kalau pembagian pecahan gimana? 1/1 atau 1/1 dibagi dengan setengah. Nah, apa yang dibalik di sini? Apa yang dibalik? Yang belakang. 1/1 dikali jadinya. Dikali dengan berapa? 2/1. Jadi berapa? Jadi angkanya 2. Nah, itu. Paham ya? Lalu gimana dengan S-nya? Ya tinggal turunkan saja. Jadi tinggal 2X pangkat setengah. Nah, ini yang langsung ditaruh sini. Begitu. Paham sampai sini? Ya, saya rasa mudah ya. Itu jangan sampai nanti kalian udah kelas 12 tapi pembagian pecahan atau perkalian kalian gak paham, itu fatal menurut saya gitu ya. Oke, dicoba yang untuk X pangkat setengah ini. Bisa kalian lisan ya, caranya sama dengan ini, sama. Oke, depan dia berapa? 1 per, kan gitu ya. 1 per pangkat dia berapa? Setengah tambah 1. X-nya turun ulang, setengah ditambah 1. Masih belum paham sampai sini? Coba kita paham. Kenapa munculnya bisa 2/3? X pangkat 3/2. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, saya hapus ini biar bersih ya. Coba, oke nggak apa-apa. Saya pelan-pelan saja kayak ngajarin anak SD ya. Itu nggak apa-apa ya. Jadi saya suka ketika kalian itu paham. Jadi saya ngerasa beban ketika saya nggak paham Pak. Itu saya ngerasa beban sekali kan begitu. Oke, lanjut. Misal gini. Saya ulang. Misalnya integral. Berapa integral dari X pangkat setengah dx? Oke, depan dia berapa ini angkanya? Depan dia angkanya berapa? Saya bagusin dulu angkanya. Depan dia angkanya 1. Oke, gimana caranya untuk jadi integral? Nah, ini bentar, saya taruh sini biar muat ya. Integral gimana? Depan dia berapa? 1, ya kan? Per. Oke, pangkat dia berapa? Setengah. Ditambah berapa nih? Setengah ditambah 1. Nah, oke. X. Pangkat berapa dia? Setengah ditambah 1. Nanti plus C-nya belakangan aja. Plus C. Oke. 1 ditambah setengah berapa? 1 ditambah setengah jadi 1/2 atau boleh gak kita tulis jadi 3/2? Kan sama saja 3/2. Nah, X pangkat terus ulang jadi 3/2 plus C. Nah, ini jadi 1/1 dibagi 3/2 atau dibalik 1/1 dikali 2/3. Nah, jadi 1/1 dikali jadi 2/3. Ya pasti matching, hasilnya berapa? Hasilnya ya 2/3. X pangkat 3-nya turun. Ya gini, jadi pangkatnya ini turun. Nah, bener, jadi harus konsep awal akar pangkat logaritma
lalu pembagian pecahan itu harus paham, gitu ya. Ini pelajaran SD yang menurut saya gimana ya? Miris saya kalau melihat anak SMK itu atau SMA sudah kelas 12 pembagian pecahan saja perkalian nggak bisa, begitu. Oke, saya rasa mudah ya. Jadi jawabannya ini ya, saya hapus nih. Oke, ini jawabannya. Nah, begitu. Ya, paham sampai sini? Oke, ini kenapa jadi digabungkan jadi 2 akar X? Kenapa? Ya nggak masalah karena kan terjemahan dari X pangkat setengah adalah akar ya, gitu ya. Atau boleh juga sih X pangkat 3/2 menjadi X akar X. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena apa? Karena X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. Ini konsep awal dan logaritma ya. Jangan lupa lagi nih, kenapa bisa X akar X. Nah, gitu. Atau mau saya tulis lagi. Nah, ini nggak apa-apa diulang-ulang, tapi kalian harus paham nih. Ketika ada, ya nih warna merah ya, ketika ada X pangkat 3/2, nah ini apa artinya? Artinya kan boleh kita tulis X pangkat 1 dikali dengan X pangkat setengah. Nah, apa X pangkat 1? Ya X saja. X pangkat setengah apa? Akar X. Nah ini. Nah, tutorial dari ini. Nah, gitu. Akar pangkat dan logaritma jangan sampai lupa. Ya, seperti itu ya. Oke, nggak masalah. Jadi pertemuan kali ini kita tuntaskan saja dulu. Jadi ini baru pengantar, jadi nggak usah banyak-banyak. Jika kalian ada saran atau misalnya mau melanjutkan materi lagi, Pak, atau lanjutkan lagi, ya nggak masalah. Nanti akan saya buat konten yang lebih bagus dan lebih detail tentunya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.